Berjumpa kembali dengan Abah Zidan di channel Muhasebe. Baik pemirsa, hari ini saya ditemani Bapak Sekdis, Bapak Budi Kurnia SAG. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana menggunakan ikon Ciamis, bahwa Ciamis ini ikonnya terkenal dengan Kerajaan Galuh zaman dulunya. Tapi seperti apa sih spirit Kerajaan Galuh ini dalam dunia milenial? Kita akan kupas ini bersama Bapak Sekdis. Kebetulan beliau mengkaji masalah ini 4 tahun yang lalu. Assalamualaikum Pak Sekdis. Waalaikumsalam ya. Pak Sekdis, bisa diceritakan ya, tadi kita bincang-bincang tentang Galuhnya ini, mau seperti apa nih format ke depannya? Ya, karena kebetulan saya sekarang di Dinas Pariwisata sebagai sekretaris Dinas Pariwisata, jadi saya coba bicara Galuh itu dalam perspektif pariwisata. Jadi dalam perspektif pariwisata, Galuh ini sungguh bagi kami merupakan sebuah warisan yang sangat luar biasa untuk judul besar tema pariwisata Ciamis. Dan sebagai bentuk penghormatan kami terhadap kebesaran Kerajaan Galuh yang pernah besar di eranya, maka wisata Ciamis itu kita namai dengan judul Pesona Galuh Nagari. Artinya ini kita ingin mencoba menyampaikan ke para wisatawan bagaimana negeri Galuh, bagaimana Galuh sebagai sebuah nagari, eksotikanya, masyarakatnya, tradisinya, budayanya betul-betul ini menantang untuk dijelajahi, dieksplorasi. Apalagi bagi anak-anak milenial ini tantangan yang luar biasa, bagaimana mengeksplorasi sebuah sejak peradaban masa lalu yang hari ini masih sangat aktual. Spiritnya apa itu Pak? Spirit yang akan digali dari apa? 1.500 tahun yang lalu ya? Ya 1408 tahun persisnya yang lalu itu adalah tentang spirit perubahan peradaban. Jadi di eranya di tahun 612 ini Sang Murid Kandayun dia sudah sukses menggagas sebuah peradaban baru. Di mana dia lepas dari Kendan dan Tarumanegara, dan kemudian dia membuat sebuah tatanan yang ini lebih modern. Nah, aspek itulah yang kemudian akhirnya menjadi sebuah tata pemerintahan, tata sosial, tata ekonomi, tata budaya, tata hukum yang relatif lengkap. Dan itu sangat sangat menarik untuk kemudian hari ini dibuka kembali. Nah, membuka kembali apa-apa yang dulu pernah aktual dan hebat di zamannya, ini menjadi sebuah trip wisata. Jadi kita sudah siapkan beberapa paket bagaimana trip-trip ini itu bisa sangat menarik bagi wisatawan. Karena bicara soal eksplorasi trip, maka itu akan tergali semuanya. Budayanya akan terbuka, seninya akan terbuka, nilai-nilai adiluhungnya akan terbuka, plus juga eksotika alam Ciamis, alam Galuh ini yang memang relatif komplit, ada gunung, ada ada lembah, ada sungai, ada sawah dan lain sebagainya. Itu semua dibalut menjadi sebuah kemasan yang kita tawarkan dengan paket Pesona Galuh dari. Nah, dari semua ini Pak Sekdis, ikon apa nih yang inti banget yang bahwa ketika orang kesini langsung terbayang, oh dulu Kerajaan Galuh itu seperti apa tuh Pak? Pertama itu bisa kelihatan dari masyarakat, bahwa masyarakat Ciamis atau masyarakat Galuh yang menurut saya beda dengan kebanyakan masyarakat lain adalah di Galuh memiliki nilai ajri. Nilai ajri ini yang kemudian orang pada saat datang ke Ciamis itu merasa nyaman ketemu dengan warga Ciamis. Karena sejatinya orang Ciamis itu memang orang-orang yang dia tuh ajri. Ajri itu apa ya? Bahasa Indonesia apa tuh Pak? Ada banyak makna sebetulnya kalau ajri itu. Pertama, ajri itu kan bentuk kalau ketemu orang pasti ramah ya? Dia ramah. Kalau ketemu orang pasti dia terbuka. Kalau ketemu orang pasti dia ingin
orang yang datang dan ketemu dengan dia itu tidak kecewa. Hal-hal itulah yang kemudian jadi figur, jadi karakter yang menurut saya agak beda antara masyarakat Ciamis dengan yang lain. Tapi Pak Sudis, orang Ciamis ini kalau udah benci susah juga semuanya nih, Pak. Nah itulah salah satu dari konsekuensi hal negatif dari ajrih tadi. Ajrihnya. Karena ketika ajrihnya tidak diterima dengan baik, maka dia juga akan kemudian bersikap kebalikan dari ajrih tadi. Ya. Jadi itu bukan kelemahan, bukan ya? Bukan, justru bahkan di industri pariwisata ya yang menjadi magnet wisatawan atau orang datang itu karena memang karakteristik masyarakat gitu. Dan Ciamis menurut saya sangat punya potensi untuk senang didatangin oleh banyak orang gitu. Sip, Oke, Pak Sekdes. Tadi kita sudah kupas ya nilai-nilai kegaluhan, banyak sekali yang kita bisa jadikan pijakan untuk menata industri pariwisata. Terus masalah branding nih, Pak Sekdes. Itu tadi. Gimana? Jadi branding kita itu memang tadi Galuh ini harus jadi branding pariwisata Ciamis gitu. Karena kalau kita konsisten, kita serius membangun industri pariwisata Ciamis dengan branding Galuh tadi, segmentasi pasarnya sangat jelas, Nusantara. Karena hampir seluruh kerajaan keraton, baik kerajaan maupun kesultanan di Nusantara itu terkait semua ya. Terkait semua dengan dengan Galuh, dengan Galuh. Jadi kita di suatu ketika membayangkan ini Pak Molis, kita bikin event Raja Nusantara mudik. Nah itu. Karena kapan tuh? Rencananya inginnya kita di tahun ini, tapi karena memang ada bencana non alam COVID, ya kita coba di tahun depannya lah gitu. Karena Galuh ini sukses melahirkan raja-raja besar Nusantara. Yang paling terkenal di wilayah Jawa Barat Prabu Siliwangi. Yang ke wilayah Jawa Tengah Jawa Timurnya kan ada Raden Wijaya dan Sanjaya. Yang kita tahu beliau ini adalah peletak dasar adanya Majapahit dan Mataram kuno ya. Sehingga semuanya terkait. Jadi ketika nanti kita bicara branding wisatanya dengan branding Galuh, maka seluruh daerah-daerah yang terkait secara emosional maupun kesejarahan dengan Galuh ini akan sangat berkeinginan untuk pulang kampung. Gitu. Itu kira-kira seperti apa nanti membangun brandingnya? Kayak reuni gitu ya, Pak? Ya kita biasanya kan bisa kerjasama dengan Forum Keraton Nusantara, SKN, Forum Silaturahmi Keraton Nusantara, dan di Forum Silaturahmi Keraton Nusantara itu Galuh sangat dikenal. Dari Sabang sampai Merauke mereka malah tidak mengenal Ciamis sebelah mana gitu. Pada saat diceritain Galuh itu mereka lebih mengenal, oh Galuh saya tahu, karena sudah ada dari mulai abad ke-6 gitu. Jadi kita satu fase dengan kerasulan Nabi Muhammad gitu. Kerajaan yang pernah besar di wilayah Ciamis ini. Mas Yudis, itu ada benang merahnya nggak? Ketika pembaharu di Sunda ada bertandai dengan Nabi Muhammad, titik temunya ada di mana tuh Pak? Itu kan tahun 611 itu Nabi persis Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul. Betul. Nah di Ciamis atau di wilayah kita ini yang kita sebut Galuh itu didirikan 23 Maret 612 itu berdiri Kerajaan Galuh. Berarti cuma beda setahun sama Nabi Muhammad. Iya, satu fase lah karena kan itu menggunakan tahun Hijriah. Karena kalau dari tahun Saka Sundanya hampir sama. Jadi dari tahun Saka Sundanya itu hampir satu fase dengan era kerasulan Nabi Muhammad. Artinya ketika Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, di sini juga kita punya peradaban baru. Jadi kalau Nabi Muhammad misi utamanya adalah bagaimana dia menyempurnakan akhlak sehingga periode jahiliyah menjadi periode yang madani. Nah di kita juga sama, semangatnya itu gitu. Jadi kita membangun tatanan peradaban baru. Itu yang semangat itu yang akhirnya sukses dilakukan oleh Sang Urip Kandayu mendirikan sebuah kerajaan Galuh di wilayah Ciamis ini. Nah, artinya kalau misalkan kita coba terus dikembangkan, ini bisa terkait berbagai wisata. Makanya tidak heran kalau di Ciamis wisata religinya relatif sangat masyhur. Betul. Karena kesejarahannya terkait banget gitu loh. Jadi
misalkan di daerah lain itu wisata-wisata ziarah lebih spesifik pada wisata ziarah-ziarah mengunjungi makam-makam ulama. Di kita hampir ulama yang paling tua itu ya di kita itu yang di Panjalu itu. Panjalu betul. Ya, artinya di fase itu kita sudah berislam. Orang Ciamis itu sudah berislam. Ini kan jadi menarik juga dari perspektif industri pariwisata. Betul. Artinya bisa dikembangkan dan terkait dengan berbagai macam segmen wisata, termasuk wisata religi. Religi, ya. Oke, oke. Jadi selama ini yang belum dimerekin Galuh kayaknya yang wisata religi aja Pak Aslis ya. Ya, Udah mulai. Gitu. ya memang. Tapi kalau dikaitkan itu terkait. Terkait. Misalkan wisata religi yang paling masyhur itu kan Panjalu. Panjalu, betul. Itu sangat terkait. Dengan Galuh itu sangat terkait. Gitu. Pasti nanti itu harus sejarawan ya yang bicara aspek itu. Tapi latarnya sangat bersinggungan. Nah ini faktor kesejaraan menjadi konten industri pariwisata kan masih kira-kira termasuk itu. Jadi kalau Jawa Barat dikatakan adalah daerahnya orang Sunda, maka orang akan sangat kebingungan ada yang disebut Sunda itu belah mana. Karena ada Bogor dengan Pakuan Pajajarannya, ada Cirebon, kemudian juga ada wilayah Botabek. Menurut saya Sunda hari ini sudah jadi 4 di wilayah barat kita ya. Ada Sunda Kulon yang sekarang jadi provinsi Banten, ada Sunda Betawi, Depok, Bekasi, termasuk Bogor itu masih di wilayah Sunda tapi ngobrolnya sudah Betawian. Ada Sunda Priangan dari mulai Bandung sampai dengan kita Pangandaran. Ada Sunda Dermayu yang itu orang Sunda tapi ngomongnya sudah tidak Sunda. Maka kalau dilihat dari aspek itu, apalagi kita tarik pada era kesejarahan, ya lagi-lagi tadi bahwa sejarah Sunda itu ya dibangun dari ada Sunda Galuh tadi. Yang sampai hari ini petilasannya masih relatif komplit di Ciamis gitu. Makanya karena kepentingan tadi sebagai tempat pusat, kita menyebutnya pusat pamusiran, itu akan sangat berkorelasi dengan penelitian dan kajian-kajian. Bisa jadi misalkan ke depan itu universitas besar di Jawa Barat yang menggunakan penamaan Sunda, Pajajaran, Pasundan, Parahyangan, itu harus belajar sejarahnya. Kalau perlu kurikulumnya mengharuskan harus meneliti di sini. Nah, kalau itu terjadi, maka Ciamis juga menjadi pusat kajian kesejarahan dan budaya. Otomatis itu kan industri wisata juga gitu. Betul. Itu terlepas dari kemarin rame-rame ya Pak Sekdes, katanya kalau nggak ada itu terlepas ya, ada nggak ada itu nggak penting. Yang penting bahwa faktor ini eksis ya, sejarahnya. Ya, itu kan lebih banyak orang yang meyakini Galuh ada ketimbang nggak ada. Oh ya, oke. Kalau di Barat kan perbandingannya mungkin 1:1.000.000. Kalau 1.000.000 orang yang mengatakan Galuh ada, hanya Babe Ridwan Saidi yang menyebut tidak ada. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Sekdes. Pemirsa, kita udah bincang-bincang nih seputar bagaimana menggali nilai-nilai masa lalu untuk diaktualisasikan di zaman milenial ini. Sementara sampai sini dulu, kita akan sambung lagi ya Pak Sekdes ya. Nah, oke, terima kasih Pak Sekdes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.